pembelajaran kita dengan topik indahnya mengampuni. Siapa di sini yang pernah mengampuni? Siapa yang pernah nggak mengampuni? Nggak mengampuni kawannya ada? Sampai sekarang ada? Sampai sekarang? Nah, inilah. Oke, saat ini bisa akan mengajarkan tentang topik indahnya mengampuni. Siapa yang bawa kitab? Aku. Oke, dibuka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Amin. Amin. Oke, bismillah ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus memaafkan dia, itulah definisi dari mengampuni. Dan ada yang mau ditanyakan? Enggak. Siapa yang tahu definisi dari mengampuni selain yang bilang tadi? Definisi mengampuni. Menurut kalian sendiri lah. Kok saya ditengok bukunya? Mengampuni dosa-dosa. Apa? Katakan Bang. Apanya definisi dari mengampuni? Iya, pengertian sama. Jangan yang di depan. Yang ada di pikiran kalian apa itu mengampuni? Angkat tangan. Apa Bang? Melepaskan kita dari beban kebencian. Oke, yang lain. Apa? Tidak mungkin masa lalu. Ada lagi? Yang di sana? Apa definisi dari mengampuni? Oke, maafkan dari hajat dari Ibrani ada 3 yang dimaksud dengan mengampuni. Yaitu yang pertama ada kapar. Siapa yang mau membaca? Bacakan. Kapar atau Ibrani berarti menutupi atau menyembunyikan. Jadi mengampuni berarti menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang akan ditampakkan. Oke, di sini dikatakan bahwasanya mengampuni itu adalah menutupi kesalahan orang lain. Ya, tidak mengungkit-ungkit, tidak menggosipi kesalahan orang lain sama orang. Itulah definisi dari mengampuni. Oke, yang kedua ada nasa. Siapa yang mau membaca? Yang lain. Nasa. Siapa? Siapa? Siapa yang membaca? Kalian juga.
mengampuni berarti membawa atau membawa jauh kesalahan orang lain, termasuk juga membuang kebencian terhadap orang lain. Oke, di sini dikatakan bahwa mengampuni itu adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang lain. Artinya nggak perlu mengingat-ingat lagi seperti yang dikatakan kakak ini tadi. Dia menghapus masa lalu, itulah istilahnya. Terus yang ketiga ada yang namanya salah. Siapa yang mau membaca? Aku. Salah tadi. Salah dalam bahasa Ibrani artinya memaafkan. Jadi mengampuni berarti memaafkan orang yang bersalah dan membebaskan dari kebutuhan atas kesalahannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, dalam bahasa Yunani ada juga 3 pengertian dari mengampuni. Yang pertama siapa yang membaca? Aku. Yang lain. Yang lain. Charizomai berarti punya belas kasihan. Jadi mengampuni harus berdasarkan sikap pelunasan dan kasihan. Oke, jadi katanya di sini mengampuni itu adalah ketika kita mengasihi orang lain. Oke, ini termasuk juga dalam tindakan. Terus yang kedua ada api. Saya mau mulai. Artinya membuang atau meninggikan membuang sama juga kayak pengertian yang tadi yang di bahasa Ibrani. Jadi membuang kesalahan orang lain jauh-jauh. Jadi ketika kita mengatakan kita mengampuni orang lain, kita harus membuang. Kita nggak perlu mengingat kesalahan orang lain lagi. Oke. Yang ketiga ada baca Bang. Apesis artinya kebebasan. Jadi mengampuni berarti memberi kebebasan dari hutang, hukuman, tuntunan atau balasan. Oke. Pernah nggak kalian mengalami yang namanya akad pahit? apa? Kayak dendam kali. Pernah ini. Dendam kali pengen dibalaskan. Pernah? Pernah. Pernah. Cerita dulu Bang. Kayak mana? Dibocorkan ya batu tidak. Mau banget. Iya, tapi dia malam-malam di situ taruh apa yang banyak. Oke. Ketika kita mengalami yang pahit, saat itulah kita menyakiti diri sendiri. Oke? Kita misalnya kita nggak mengampuni orang lain, kita termasuk kayak di penjara dalam hidup, gitu kan? Istilahnya kita nggak bebas. Tapi ketika kita mengampuni seseorang, kita mengalami yang namanya kebebasan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Makna dari mengampuni. Ada yang bisa membaca? Mengampuni berarti dengan tulus hati memberi maaf ampun kepada orang yang bersalah dan tidak mengungkit lagi kesalahan tersebut serta membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Oke, makna mengampuni ini kita harus memakai yang namanya hati, tetap memakai hati. Tanya kalian hati. Tanya kalian hati. Oke, yang kedua mengampuni harus lahir dari hati yang tulus, sama juga pakai hati yang mengampuni. Oke, masuk ke pentingnya mengampuni. Ada yang bisa membaca? Aku dong. Aku lagi. Aku lagi. Aku sekali. Oke, baca lah Bang. Mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita atas kasih karunia Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi ketika Yesus saja bisa mengampuni dosa kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni dosa kawan kita atau kesalahan kawan kita? Susah. Kenapa susah? Tadi dibilang di Matius 18 ayat 21 sampai 22 berapa kali? 7 kali. Artinya mengampuni itu tidak terbatas. Memang nggak mudah dilakukan itu juga nggak mudah Pak. Tapi Nanti ketika dimanfaatkan loh. apa? Nanti jadi dimanfaatkan loh baik. Sudah dimanfaatkan. Pernah lah bos. Oh Gitu. Ini ya. Kita ini berhadapan bukan sama manusia tapi sama Tuhan. Oke, ketika kita mengampuni, pandangnya Tuhan. Oh iya, Tuhan Yesus sudah mengampuni aku, maka aku harus mengampuni orang. Oke? Oke, Bang. Ikhlasnya? Ikhlas dulu. Oke, yang kedua, dengan mengampuni maka seseorang akan terbebas dari
ketiga, dengan memberikan pengampunan dapat memperbaiki hubungan sosial. Nah, kita ini kan makhluk sosial kan, kita butuh satu dengan yang lain, ya? Atau maunya kalian sendiri hidup? Enggak. Kayak si Adam aja. Ketika Tuhan melihat si Adam itu diciptakan si Hawa kan, karena Tuhan melihat si Adam ini sendiri. Ya kan? Ada baik jika manusia itu sendiri. Oke, yang keempat, cara mengampuni. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mengampuni. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa loh. Tolong berikan hati. Seperti itu kalau berdoa. Jadi kalau kita mau mengampuni, kita harus ada niat yang pertama, terus yang kedua itu berdoa sama Tuhan. Oke? Terus ada niat dari hati, udah ada ketekunan untuk melakukan pengampunan. Syukur. Ada kalian pengen tekun? Amin. Apalah bang? Selalu membuat kita. Disiplin. Oke, kalau tekun ini artinya dia terfokus ke satu hal. Itulah yang dimaksud dengan tekun. Oke, yang selanjutnya harus berani berkorban dalam memberikan pengampunan, yaitu tidak menuntut balas. Nah, ini tadi. Ya, oke, saat ini Miss mau membagi kalian berapa orang kalian? Siapa yang membagi? Miss yang membagi? Siapa yang membagi? Miss atau kalian? Lima kelompok. Oke, hitunglah Kak. 1, 2, sampai 5. 1 lagi. 2. 4. Valeri 4. Valeri 5. Sama kita. Berapa tuh? Satu. Sama kita baik. Selebek bek. Satu kali. Aku 1. Oke, jadi kalau 1 di sini, kalau 2 di situ, akan